Universitas Negeri Makassar. Saya akan memaparkan video pembahasan terkait kasus pembulian di sekolah dalam media sosial yang tertuju pada kasus SMP Negeri 19 Tangerang Selatan. Adapun beberapa postingan video yang saya analisis. Salah satu postingannya yaitu sebagai berikut. Seorang siswa SMPN 19 Tangerang Selatan berinisial MH, 13 tahun meninggal dunia setelah menjadi korban bullying hingga mengalami luka fisik dan trauma serius. Setelah sempat dirawat selama sepekan di rumah sakit, kondisi MH memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Polisi kini menyelidiki kasus tersebut dan telah memeriksa 6 saksi, termasuk guru, sementara keluarga mengungkap MH sudah mengalami perundungan berulang sejak masa MPLS. Itulah tadi salah satu postingan video dari TikTok tentang peristiwa terjadinya bullying. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membahas kasus bullying di SMP Negeri 19 Tangerang Selatan, yang itu seorang siswa berinisial MH mengalami kekerasan fisik yang sangat berat sampai akhirnya meninggal. Video dan berita tentang kejadian ini menyebar cepat di TikTok, di YouTube, dan portal berita. Inilah beberapa postingan dari sumber media sosial. Kasus ini bikin banyak orang bertanya, bagaimana bullying bisa terjadi di sekolah dan kenapa tidak ada yang mencegahnya. Dari 10 data yang saya kumpulkan, kebanyakan memperlihatkan kronologi kekerasan yang dialami korban, reaksi publik, dan sikap pemerintah. Ada video yang menunjukkan korban dipukuli pakai bangku besi. Ada berita yang menjelaskan kondisi korban selama dirawat. Dan ada juga yang unggahan yang menggambarkan kronologi lengkap serta mengkomentar warganet yang menuntut keadilan. Dari sini kita bisa melihat bahwa media sosial tidak hanya tempat berbagi informasi, tapi juga tempat masyarakat membentuk opini dan menyoroti masalah di sekolah. Sosialisasi adalah proses internalisasi nilai, norma, dan pola perilaku yang membuat individu mampu berperan sebagai anggota masyarakat. Dalam konteks sekolah, sosialisasi dilakukan melalui interaksi dengan guru, teman sebaya, dan lingkungan. Kegagalan sosialisasi di sekolah memicu munculnya perilaku penyimpang seperti bullying, karena siswa tidak memahami atau tidak mampu menghayati norma kedisiplinan, empati, serta batasan kekuasaan dalam relasi sosial. Jadi, kalau kita lihat dari teori sosialisasi, ini menunjukkan bahwa siswa tidak berhasil menginternalisasi nilai empati dan norma sekolah. Penyesuaian diri adalah kemampuan individu merespon tuntutan lingkungan secara efektif. Penyesuaian diri yang buruk pada remaja dapat muncul dalam bentuk agresi, dominasi berlebihan, dan perilaku kekerasan, terutama dalam dinamika kelompok sebaya di sekolah. Dari teori penyesuaian diri ini, perilaku pelaku menunjukkan ketidakmampuan mengontrol diri dan berinteraksi dengan sehat. Identitas diri terbentuk melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok sebaya. Remaja sering mengejar pengakuan, status, atau dominasi, sehingga sebagian siswa menampilkan perilaku agresif untuk mempertahankan posisi dalam kelompok. Teori interaksi sosial menjelaskan bahwa sebagian remaja melakukan kekerasan demi diakui kelompoknya. Sementara teori kontrol sosial dan kekerasan struktural
menunjukkan bahwa pengawasan sekolah lemah dan sistem perlindungan siswa belum berjalan efektif. Dari teori kekerasan struktural, kekerasan tidak hanya muncul dalam bentuk fisik, tetapi juga struktural ketika institusi gagal melindungi individu. Fenomena ini menunjukkan bahwa sekolah sebagai institusi pendidikan belum optimal memberikan rasa aman kepada siswa. Fenomena perundungan yang terjadi di SMP Negeri 19 Tangerang Selatan dan kemudian viral di media sosial memperlihatkan betapa kompleksnya persoalan bullying dalam dunia pendidikan. Dari analisis terhadap 10 sumber data berupa unggahan dari TikTok, YouTube, dan berita online, terlihat bahwa kasus ini bukan sekadar tindakan kekerasan antar individu, tetapi merupakan refleksi dari dinamika sosial, gagalnya sosialisasi pendidikan, lemahnya kontrol sosial, dan kekerasan struktural dalam institusi sekolah. Konten TikTok dari Kumparan dan Beautynesia menampilkan bagaimana korban mengalami luka parah dan akhirnya meninggal karena serangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh teman sekelasnya. Fakta bahwa pelaku dapat melakukan kekerasan berulang menunjukkan bahwa norma sosial tentang empati dan tanggung jawab belum tertanam kuat. Dalam kasus ini, bullying bukan hanya akibat tindakan inklusif, melainkan hasil dari kegagalan sistem pendidikan dalam menanamkan nilai moral. Penyesuaian diri yang buruk tidak hanya terlihat dari perilaku pelaku, tetapi juga dari bagaimana kelompok sebaya memberikan reaksi. Dalam beberapa video, tampak adanya pembiaran atau tidak adanya intervensi dari teman lain yang menyaksikan. Ini mengindikasikan bahwa kelompok sebaya juga gagal menempatkan diri pada nilai moral dan tanggung jawab sosial untuk membantu korban. Lingkungan sosial yang demikian membuat bullying semakin mudah terjadi dan sulit dihentikan. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, dapat saya simpulkan. Yang pertama, representasi kasus bullying di SMP Negeri 19 Tangerang Selatan di media sosial memperlihatkan bahwa peristiwa tersebut dipahami publik sebagai bentuk kekerasan berat yang terjadi akibat lemahnya pengawasan sekolah. Media sosial memunculkan kronologi kejadian reaksi publik serta tekanan terhadap pihak sekolah dan pemerintah, sehingga kasus ini menjadi sorotan nasional dan menggambarkan masalah struktural dalam sistem pendidikan. Dan yang kedua, fenomena ini memiliki hubungan erat dengan proses sosialisasi dan penyesuaian diri siswa di sekolah. Nilai sosial seperti empati, kedisiplinan, dan kontrol diri tidak terinternalisasi dengan baik. Sebagaimana dijelaskan teori Berger and Luckman, pelaku bullying menunjukkan kegagalan penyesuaian diri sesuai teori Skinner-Doers, dan interaksi yang terbentuk dalam kelompok sebaya menciptakan dinamika kekuasaan yang memicu agresi menurut perspektif Mead. Hal ini menandakan bahwa proses pendidikan sosial di sekolah tidak berjalan optimal. Baik, dan yang ketiga, dampak fenomena ini terhadap iklim sekolah sangat signifikan. Kasus bullying ekstrim yang tidak tertangani cepat menunjukkan lemahnya kontrol sosial menurut Hirsch dan adanya kekerasan struktural seperti dijelaskan Goulton. Akibatnya, rasa aman siswa menurun, hubungan sosial menjadi tidak harmonis, dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah mengalami penurunan. Sekolah membutuhkan perbaikan sistemik agar iklim belajar kembali aman dan kondusif. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah kasus seperti ini terulang. Yang pertama, sekolah perlu memperkuat
menawarkan layanan konseling dan pendekatan pemulihan konflik supaya hubungan antar siswa bisa diperbaiki, bukan hanya dihukum. Baik, dari kasus ini kita belajar bahwa bullying bukan hanya masalah individu, tetapi masalah sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan, kelompok sebaya, dan pengawasan sekolah. Saya, sebagai calon pendidik, saya merasa penting untuk membangun lingkungan sekolah yang aman dan peduli. Anak-anak perlu merasa dilindungi, bukan takut datang ke sekolah. Semoga kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keamanan siswa adalah prioritas utama.